Ini sudah dicetak. Jadi ini dari sana sini itu semuanya. Jazakumullah, syukran jazakumullah. Syukran jazakumullah. Di sana gedungnya itu yang tadi kita masuk. Aduh, di sana. Itu segede itu. Sampai ke sana kompleksnya. No. Sampai ke sana. Kita ada di percetakan Al-Quran terbesar di dunia, kurang lebih besar ya. Iya. Di Madinah tepatnya ini. Ya. Yang ini percetakannya itu nanti orang di sini antri untuk melihat bagaimana proses percetakan Al-Quran dan nanti pulang bawa satu free, majanan gratis. Oke, alhamdulillah kita mau masuk ke markas percetakan dari Al-Quran yang ada di Madinah ini. Wah, percetakannya Masya Allah luar biasa Ya. besar. Nah, Ini display Al-Quran yang sudah dicetak. displaynya Ustaz ya? Ya. Ini dia disk atau CD kita katakan Murattal Syekh Ali Al-Hudzaify. Ini semua MP3. Oh, MP3. Ya, MP3 dan ini kaset. Oh ya, kaset. Ya, ini. Ini dia mushaf. Mushaf Murattal. Dan ini kita langsung ke sini. Ini mushaf yang dia juz, kalau di Indonesia namanya juz amma gitu. Ini dia juz'un tabarak. Jadi hanya khusus untuk surah tabarak. Kalau ini dia mushaf bahasa, maksudnya mushaf terjemah kita katakan. Ini dia dengan terjemah bahasa Indonesia, ini dengan bahasa Cina. Ini tahu bahasa apa? Ini atau ini bahasa apa? Atau wariyah la adri. Ini semuanya mushaf terjemah. Ini. Berarti berbagai bahasa ya? Ini bahasa Korea ada. Ya, betul. Dan ini biasanya dibagikan juga bagi negara sendiri. Maksudnya terjemah dengan bahasa kita sendiri. Contoh kita orang Indonesia akan diberi dengan terjemah bahasa Indonesia. Ada. Dan juga ini namanya mushaf relay. Yang untuk apa namanya? Braille. Untuk ya, mushaf braille. Untuk orang tunanetra ya, betul. Jadi dulu rahimahullah ada kawan saya orang Saudi, dia tunanetra. Jadi mereka jadi dia itu rahimahullah kemarin juga meninggal dia karena sakit gitu kan. Karena sakitnya tuh. Nah, dia ada mushaf sendiri persis seperti itu. Braille. Ya, braille. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, ini proses percetakan. Itu sebelah kiri? Iya, sebelah kiri kita maksudnya. Percetakannya raksasa. Ini percetakannya di bawah. Ya, coba di video kan. Terus, ini lagi di video. Jadi ini dia bagian untuk membuat apa namanya covernya. Iya. Ini. Jadi itu udah selesai dicetak di situ. Ini dia untuk membuat covernya Al-Quran itu gitu. Kita mungkin agak kesini dulu ya biar bisa kita arahkan. Ini dia sudah dicetak gitu. Ini sudah dicetak. Jadi ini dari sana sini itu semuanya dia untuk ini udah tinggal proses apa namanya pembuatan cover gitu. Iya. Masya Allah. Besar sekali ya. Itu ada di situ ditulis itu taglif. Apa itu? Taglif itu pembuatan covernya. Kita turun. Ya. Dan dari situ. Nah, setelah kita turun di sini kita akan dapat Al-Quran gratis. Dan perharinya mereka bagikan
Al-Quran gratis ini ribuan ya? Ya, ribuan. Ribuan. Di situ Al-Qurannya. Nah, ini. Al-Qurannya adalah Al-Quran umum, jadi dia tak ada terjemahnya. Jazakumullah, syukran jazilan. Syukran jazilan. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Kita dapat Al-Quran. Dapat Al-Quran gratis dan ini fontnya font Usmani tadi. Iya, Usmani. Usmani. Dan tak ada terjemahnya karena Iya. yang datang dari berbagai negara. Iya. Aslinya mereka juga cetak Al-Quran bahasa Indonesia. Ya. Dan dia ada sedikit perbedaan dengan mushaf di Indonesia. Apa perbedaannya? Ya, beda-beda dikit aja. Karena contoh kalau di Indonesia itu kan hamzatul wasl dan hamzatul qata' itu nggak dijelasin gitu. Ya. Ya, kalau di sini dia dijelaskan. Contoh mana? Contoh kita lihat. Contoh ini. Ah. Ini kan ada nih hamzah kecil nih. Iya. Hamzah kecil ini kalau di mushaf Indonesia yang biasa kita katakan ya itu nggak dibuat. Oh. Karena apa? Karena cuman garis saja. Karena di kita kan kalau di sini kan dia disebutkan apakah ini hamzatul wasal. Hamzatul wasal itu hamzah yang tidak dibaca langsung. Wasal itu kan dilangsungkan. Iya. Atau hamzatul qata'. Hamzatul qata' itu kan dia dibaca gitu. Gitu dia. Iya. Seperti itu. Oke. Ada beberapa lagi dan mungkin orang-orang yang belajar Al-Quran akan paham akan hal itu. Buat Bapak Ibu yang belum tahu, bagi yang belum tahu tentang bagaimana gedungnya, Sini. coba Ustaz, tidak tolong direkamkan Ustaz. Di sana gedungnya itu, yang tadi kita masuk. Tuh di sana. Itu segede itu, sampai ke sana kompleknya. No. Sampai ke sana. Komplek percetakan Al-Quran. Mesinnya gede-gede, segede gaban. Alhamdulillah, setelah dari pabrik percetakan Al-Quran, kita di sampingnya ini ada toko yang khusus memang jualan Al-Quran yang lebih ini ya, tidak umum maksudnya. Kalau ini kan sudah umum ya. Kalau kita ingin yang lebih, misalnya Al-Quran Kabir ya, yang besar itu ada di sini. Mulai dari berbagai ukuran kecil sampai besar. Enggak Ustaz? Ya, ini tempat penjualan resmi dari pabrik tadi. Ya. Majma' Malik Oh, Fahad. ini nyambung dari pabrik ya? Ya, ini langsung distribusi resminya dari sini. Kalau kita mau beli banyak, belinya ke sini, Kemudian kan ini yang dijual juga bermacam-macam. Seperti tadi bilang ada 6 jenis mushaf yang bisa dibeli di sini. Ada yang paling kecil namanya JB. JB itu artinya yang bisa masuk kantong. JB itu kantong, jadi bisa masuk kantong. Yang paling kecil itu di sana 13 real. 13 real. Kemudian ada kafi yang sekaf itu artinya telapak tangan, jadi setelapak tangan besarnya 15 real. Kemudian yang biasa yang seperti saya pegang ini, ini harganya 23 real. Ada yang lebih besar lagi 30 real. Dan paling besar 60 real. Semuanya bisa dibeli di sini. Kemudian mushaf itu tidak semua mushaf bisa diwakafkan di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram. Ya. Hanya satu jenis mushaf yang bisa diwakafkan. Mushaf apa itu? Mushaf yang ini yang dicetak di Majma' Malik Fahad. Ya. Oh, hanya yang di sini yang bisa diwakafkan. Meskipun bentuknya sama kayak gini, terkadang ada yang menjual tapi nggak resmi, nggak dicetak dari sini. Terus kita tahu buktinya itu asli apa enggak dari mana? Dari bagian belakang ini. Ketika di bagian belakang ada capnya ini,
ini berarti resmi. Maka hati-hati kalau beli di pinggir jalan, di sekitar hotel tempat kita tinggal di sekitar Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ada yang jual mushaf, harus dicek dulu di belakangnya ada ini enggak. Nah, Ya ini logonya. kalau ada berarti dia resmi, bisa ditaruh di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Kalau nggak resmi, kalau ditaruh terus ketahuan oh ini nggak asli, nanti dikeluarkan. Berarti orang-orang Indonesia yang biasanya bikin program wakaf Al-Quran yang biasanya ditaruh di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, Ya. belinya di sini. Ya, belinya di sini kalau dia asli. Dan cara untuk wakaf ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu bisa dua cara. Pertama, kita kalau cuma mau wakaf 1 atau 2 mushaf atau 3 cuma sedikit, maksudnya beli di sini 3 terus ke Masjid Nabawi kita taruh langsung bisa. Bisa Kita taruh langsung tanpa melalui petugas bisa. Tapi kalau sudah banyak, satu kardus itu isinya 40 atau lebih, bahkan lebih, itu juga bisa, tapi harus lewat kantornya. Nah, kantornya itu ada di pintu 7 sama pintu 18. Jadi ketika kita mau 2 kardus misalnya, kita ke arah idarahnya itu, ke arah kantornya, kita bilang saya mau mewakafkan mushaf Al-Quran 2 dus. Itu bisa. Jadi nanti akan didistribusikan langsung oleh petugasnya, bukan kita. Pertanyaannya, Ya, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram itu mushaf yang di sana itu diambil-ambil oleh orang-orang. mushaf yang diletakkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu kan sebenarnya udah dari lama ya. Jadi banyak yang mewakafkan setiap hari dan seterusnya. Nah, tapi yang diletakkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu tidak semuanya. Dan bahkan itu seperti digilir. Yang sudah dikasih nanti secara berkala akan diganti dengan yang lain. Kemudian yang sudah nggak dipakai di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu bisa atau diwakafkan ke masjid lainnya atau institusi Islam lainnya, ke rumah tahfidz dan seterusnya bisa. Dan itu ada cara resminya supaya mendapatkan itu dengan menulis permintaan resmi dari pondok tertentu, misalnya diarahkan ke bagian mushaf Al-Quran di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Nanti mereka bakal meng-cross check dan seterusnya sampai di ACC, terus bisa diberikan mushaf itu. Misalnya mau 10 kardus itu sekitar 400 mushaf untuk pondok tahfidz, itu bisa seperti itu. Ya, Itu jadi pengajuannya ke Masjid Nabawi. pengajuannya ke kantor khusus bagian Quran, karena di Masjid Nabawi itu ada kantor-kantor resminya untuk bagian-bagian tertentu. Ada bagian untuk tahfidz Quran, bagian untuk mushaf Al-Quran, bagian kutub-kutub atau kitab-kitab ilmiah yang dia untuk tolabatul ilmi atau penuntut ilmu gitu. Terus dan bagian-bagian lainnya. Jadi memang diarahkan khusus ke kantor yang berkaitan dengan Al-Quran itu tadi. Ya. Baik, Ustadz Ilham saat ini beliau adalah mahasiswa S1 di UIM, Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Sebelumnya beliau kuliah di Mesir, S1, lanjut lagi S1 lagi, bukan S2, S1 lagi di sini dalam rangka untuk dekat dengan Masjidil Haram, dengan tanah Haramain, 2 tanah haram, Mekah dan Madinah. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.